Pernah dengan kasus pembunuhan. Oh. Ya. Jadi tadinya aku ngepro ke satu orang, ternyata pada saat diliatin ekspresinya dan ternyata dia adalah pelakunya. Terus kalau ditanya apa bedanya cinta dan obsesi, Mbak? Kalau cinta itu kamu mau ngelakuin apa aja untuk orang yang kamu cintai itu agar dia bahagia. Walaupun tidak bersamanya. Itu cinta. Cinta. Obses itu ya kamu harus memiliki. Gak mau tahu caranya. Nggak mau tahu, nggak peduli. Pokoknya harus kamu miliki, maka konotasinya negatif. Tidak ada nih ya, buat parents ya, tidak ada satu orang anak pun dimanapun di seluruh dunia korban bully bakal cerita sama orang. Bener. Dia akan diem. 1, 2, 3, 4, go! MBG Momen bareng Gomez. Di mana Gomez? Pasti ada kisah inspiratif, gosip semua. Ada di sini. Dan kali ini Nabila kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa banget. Ini mbak aku banget, aku udah kenal beliau sudah lama banget. Lama sampai kayak gitu ya? Lama banget. Dan alhamdulillahnya beliau muncul di hari ini di MBG. Mbak Poppy Amalia. Gila mbakku, makin cantik, makin glowing, auranya Masya Allah. Masya Allah, terima kasih yang ngomong dari orang cantik nih, sesuatu banget ya. Nah, tapi aku ngeliat terakhir Mbak Poppy sama yang sekarang tuh kayak orangnya lebih kayak apa ya, orang positif gitu. Oh iya, tadi, alhamdulillah. Ya kan tadi dateng karena kayak, banyak banget peristiwa demi peristiwa. Oh, iya. Peristiwa demi peristiwa. Sama kayak yang kamu alamin, tapi ini aku versinya adalah kematian. Oh my God. Ya, jadi dalam dalam proses waktu yang lalu ke sini aku tuh pernah ngalamin dalam jangka waktu 1,5 tahun itu kehilangan anggota keluarga terus 3 sekaligus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mulai dari kakak ya cuma jeda pertama adik cuma jeda sekian bulan kakak cancer kan, jeda lagi bokap. Innalillahi. Jadi kok aku nggak dengar beritanya ya, karena Mbak aku Pop? pikir kan emang dirimu nggak ya memang agak posting menghilang. sih posting cuma ya tadi kan itulah pertanyaanmu pasti kan, psikolog boleh sedih nggak? Iya benar. Iya. Apa aja persoalanmu yang tanya pasti kayak nanya kan, pasti lo kepo. Namanya psikolog kan harus sempurna. Nah itu dia dilematik yang harus aku alamin adalah pada saat kamu menjadi seorang psikolog, terus kamu mengalami grieving, terus gimana? Apakah aku harus terlihat baik-baik aja? Iya. Apakah aku adalah manusia normal yang punya perasaan? Nah, aku memilih menjadi manusia normal. Wow, Mbak Poppy Amalia. Mbak Pop, yes. Tapi are you okay? Kalau ditanya kabar sekarang, are you okay sekarang? Good banget. Jauh. Prosesnya itu jauh banget karena grieving tadi ya, ngalamin grieving udah ya. Melewati beberapa proses itu ya, udah lewat ya. Udah sekitar berapa lama tuh Mbak kira-kira? Udah hampir setahun ya. Jadi tahun lalu tuh kayak siapa lagi yang bakal meninggal ya? Ngerti nggak sih? Berada di posisi ada perasaan for the next siapa ya gitu. Tapi karena setiap sekian bulan ada yang hilang. Jadi akhirnya kita persiapin si A, si B yang diambil. Rahasia Allah. Ini tayangannya bulan Ramadan gak sih? Enggak, belum. Ya Allah. Gak sih, si A yang ini tiba-tiba kok si B? Ya si B yang ini kenapa tiba-tiba si C? Dan suddenly. Nah, udah gitu aku ngalamin satu kondisi yang merasakan malaikat maut. Aduh. Karena sakratul mautnya sama aku semua. Gitu kan. Jadi kayak merasakan ada hadir, makanya dampak daripada kondisi itu buat psikologis itu sangat luar biasa gitu loh. Wih, ternyata ya yang dialami Mbak Poppy ya. Banget. Tapi kalau ngomong-ngomong Mbak Pop, ini kan orang pada kenal Poppy Amalia. Poppy Amalia adalah seorang psikolog gitu kan, seorang psikolog. Tapi sebenarnya nggak banyak orang tahu juga
siapa sih Mbak Poppy Amalia ini di luar profesinya sebagai psikolog sebenarnya? Nah, aku sebenarnya adalah seorang Ibu, pasti. ibu ya dari 3 orang anak, kemudian juga punya yayasan, jadi ibu dari hampir 150 anak. Wow. Ya, hampir 150 anak berkebutuhan khusus Wow. yang disupport oleh lembagaku yang ada di Aceh. Wow. Nah, isinya adalah any kind special needs. Jadi kayak anak berkebutuhan khusus yang mulai dari mental retardasi, autistik dan lain-lain, dan itu non profit. Jadi I'm the mother ya dari semua kondisi itu gitu loh. Wow, dan itu semua di anak-anak di Aceh, Mbak. Di Aceh, ditaruh di Aceh. Kita lagi mau bikin yang ada di Jakarta ini karena kangen sama teman mereka. Udah berapa lama kalau boleh tahu, Mbak? Itu udah berapa belas tahun lebih tepatnya. Belasan tahun, gila nggak Yeah. banyak orang tahu loh. Mbak Poppy Amalia gila anaknya banyak. Itu ya exactly tepatnya ya. Ih keren banget. Ih Yeah. pengen deh ya Allah pengen. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa jadi kayak Mbak Poppy Amalia ya. Aduh. Maksudnya bisa bermanfaat gitu loh. Nah, itu poinnya, itu dia Iya nggak poinnya. sih? Pada saat kita mengalami, melihat bahwa nih malaikat mau turun nih, gitu kan? Detik-detiknya ada dan berasa gitu kan? Kita bawa apa sebenarnya, Bill? Bawa apa kita bawa itu buat kehidupan kedua tuh apa gitu? Iya. Itu yang membuat aku tuh mikirin banget tuh, oke mau berbisnis, kayak mendingan pendidikan deh. Core-nya tuh bisnisnya pendidikan gitu loh. Kenapa? Karena ilmu amaliyah ya. Terus udah siap belum bekalnya? Karena suddenly gitu kan. Tiba-tiba just happen gitu aja. Yes. Nah, itu tuh yang harus dipersiapkan kehidupan kedua. Makanya semua yang aku lakuin ini semua di checklist nih. Untuk kehidupan kedua apa, yang ditinggalkan ntar apa, udah ngomong sama tim semuanya. Jadi kalau saya kenapa-napa ini jangan sampai tak berhenti karena ini adalah ladang jariahku. Gitu. Manfaat buat semua banyak orang, manfaat gitu. bagi sekitar. Nah, inilah adalah nolongin aku nanti Yes, gitu di yes, kuburan, itu di salah ini, satu, di ini semuanya. Bener. Hebat loh, ya Allah, kok bisa ya begitu ya? Karena ngalamin kematian tadi, Bill. Ya Allah. Karena ngalamin kematian, jadi rasanya aku berada di titik bagaimana mempersiapkan kehidupan kedua yang indah, gitu. Oke. Nah, tapi di breakdown lagi, fungsinya di dunia ini apa yang harus dilakukan agar kehidupan keduanya itu indah. Nggak ngejar apapun, tapi ngejarnya adalah akhir yang indah. Mbak Poppy, Ya. aku pengen tahu loh, sebenarnya seorang, kalau kita flashback ya, flashback masa lalu. Cita-cita Mbak Poppy waktu kecil apa sih sebenarnya? Kalau Cita-citanya? apa udah jadi pengen psikolog kah atau nggak pengen kerja kantoran atau apa gitu? Dokter. Oh malah pengen jadi dokter ya? Iya. Template banget ya anak-anak jalan ya jadi dokter. Ya, kayak jadi dokter mungkin karena terinput dari orang tua kali ya, dokter. Terus udah di kecil udah diinput Dokter apa kalau pengen tahu? Dulu ada kayak spesifik dokter apa gitu nggak? Pokoknya dokter sih. aja gitu Nah, ya, dokter, pengen jadi dokter dokter. juga gitu, perempuan yang tangannya di atas. Oh. Perempuan yang tangannya di atas. Oke. Dari kecil setiap disisirin rambut, perempuan tuh tangannya harus di atas. Ah. Jadi jangan minta-minta sama orang ya. Oh, jadi memang sepenting itu Makanya bukunya efek How dari Woman orang tua Mbak Poppy ya. itu jadi nyokap udah kalau nyisirin rambut tuh udah gitu, perempuan tuh tangannya di atas, jangan minta-minta sama orang ya. Bagus tuh, gitu ya. Itu nggak boleh minta itu bener. Jadi kan how women lead, jadi leader. Yes. Gitu loh. Dan kenapa memilih psikolog? Itu memang dari rekomendasi orang tuanya Mbak Poppy Enggak, juga? karena jadi psikolog itu alasannya karena tadi kan pramugari. Serius? Iya. Sempat jadi pramugari? Iya. Emang cocok sih Mbak Poppy jadi pramugari. Tadinya saya pramugari. Garuda. Ah, serius? Iya. Berapa lama? Enggak sih, enggak lama. Jadi terbang paling berapa tahun lah gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Habis itu ditarik di chief. Lumayan loh, lama juga loh tapi. Iya, ditarik tuh di office ya. Office habis itu megang humasnya Garuda, jadi protokol, kemudian akhirnya ninggalin karena udah benar-benar fokus jadi psikolog kan. Tapi memang hati waktu jadi pramugari tuh bukan gue gitu kali. Bukan, justru aku aslinya adalah ekonom. Hah? Iya. Kok jadi loncat-loncat? Iya. Jadi makanya
nggak nyambung, nggak relate. Karena masuk ekonom karena tadi kan ada fakultas yang didiriin sama kakek. Kenapa nggak dijalanin fakultas apa namanya? Fakultasnya ini negeri ya, dibangun lah sama kakek. Nah, terus kemudian pindah tuh ke UI. Nah, dari ekonom UI akhirnya diterima lah di Garuda Indonesia. Milih Garuda Indonesia. Nah, lu habis dari Garuda Indonesia sampai ke psikolog akhirnya. Iya, sambil terbang tuh baca. Kenapa pada dasarnya aku tuh terbang itu untuk apa ya? Terbang itu untuk lihat dunia ya, open mind. Tapi sebenarnya basicnya adalah science. Oke. Jadi semua hal yang ada di dunia ini, aku selalu pertanyakan. Gitu. Jadi pertanyakan, ini kenapa ya daun kayak gini? Kenapa? Sangat science. Including ngejelasin tentang masalah kehidupan setelah kematian. Emang dari dulu emang suka untuk hal yang secara psikologi kayak begitu. Dari kecil udah ada rasa-rasa pengen begitu harusnya ya. jadi science kali ya. Terus juga senang dengan manusia. Ngobrol. Jadi siapapun ditemuin, kalau misalnya terbang lagi zaman aku terbang, siapapun penumpang aku mau seluruh dunia pun aku pasti ajak ngobrol. Jadi ngobrol aja bla bla bla, terus nanti penumpang sebelahnya karena kan ratusan orang connect kan. Jadi sini ngobrol aja. Sangat berbeda sekali ya sama Nabila Gomes. Kalau gue kan orangnya kalau nggak di depan kamera, kalau nggak ya you know me lah ya Mbak ya. Anaknya diem, bukan karena sombong ya guys, tapi karena saya introvert sebenarnya. Enggak, bukan itu, karena aku senang dengan perspektif manusia. Oke. Itu dia. Oke. Itu kayaknya udah gift juga kali. Iya, makanya. Ada gift juga dari Nah, itu karena senang dengan perspektif manusia, udah selesai jadi pramugari, kan jadi psikolog. Di psikolog, aku tuh ke Aceh dulu sebelum jadi Jakarta, terus ngalamin kondisi, aku nggak pernah ada di Jakarta lebih tepatnya, karena terbang terus kan. Jadi di Indonesia juga jarang, lebih banyak terbang, jadi ngeliat Eropa nggak pernah sama sekali. Nah, tiba-tiba ada tsunami, dari tsunami itu, lagi-lagi kan berkaitan sama hal-hal seperti itu kan, akhirnya ke Aceh ngebantu sosial, buka lembaga. Nah, di situ aku ditawarin jadi technical assistant gubernur Aceh yang dibayar sama UNDP. Oke. Nah, kerjaanku adalah membuat kegiatan masyarakat UMKM-nya sama tadi membuat orang-orang yang dulu terlibat GAM itu kan, itu senjatanya bisa diserahkan. Itu cara masuk link ke situ tuh karena aku gimana ceritanya Mbak? Jadi karena aku psikolog, pendekatannya beda. Dan gitu aku ngedalemin lagi komunikasi persuasif. Nah, itu belajar dari Bandler ya. Jadi Bandler itu orang yang melakukan riset terhadap NLP. Nah, aku dapat certify dari situ, terus support sama pemerintah Aceh gitu kan. Aku ngedalamin masalah NLP, tujuannya adalah bisa mempersuasif orang, ya gitu kan. Kemudian karena menghadapi kondisi peralihan, konflik dan lain-lain, makanya aku ngedalamin lagi micro expression. Nah, ini ngomong-ngomong masalah micro expression, ya kan Mbak, baru langsung diucap sama Mbak Poppy sendiri mendalami micro expression. Ngomong-ngomong masalah micro expression, kenapa Mbak Poppy mau untuk belajar? Karena tadi kan aku menghadapi orang-orang politik kan, pada saat itu tugasnya di Aceh. Bagaimana membuat orang yang tadi bersenjata nyerahin senjata? Itu kan persuasif. Nah, yang aku pelajarin tuh nggak cuma membaca ekspresinya aja, tapi juga mempersuasif jarak jauh bisa memerintahkan orang. Bisa begitu, Mbak? Bisa. Ilmu tuh sangat luar biasa, makanya science tadi. Bisa begitu ya. Nah, yang sekarang aku tatap ajarin. mata saya. Tatap mata saya. Buka nggak tuh dompetnya? Buka nggak? Gitu nggak? Gitu nggak, Mbak? Nggak perlu kayak gitu. begitu dong. Gitu. Bagaimana memerintahkan orang untuk langsung tanda tangan, lebih tepatnya. Ngapain kita buka dompetnya nggak sih? Tanda tangan, say. Nah, itu ada ilmunya ya, Mbak? Itu ada ilmunya. Jadi sekarang gini, communication is power ya. Begitu kamu menguasai komunikasi, kamu menguasai apapun. Dan semua pemerintahan yang sekarang lagi berjalan, semua artis yang terlibat dengan pemerintahan itu komunikasi. Gitu loh. Benar.
Kalau kamu misalnya bisa berkomunikasi, kamu bisa menjual komunikasi kamu, maka orang akan taruh di situ berapapun uangnya untuk kamu kelola, mau berhasil kayak mau nggak berhasil kayak gitu kan. Nah, tadi itu communication is power gitu. All about communication. Yes, gitu kan. Kamu bisa terpilih menjadi tokoh politik di mana tidak ada suara, communication. Ngerti nggak sih? Benar Nah, banget. Indonesia kita ngomong secara holistik Iya. gitu kan. Rata-rata orang Indonesia itu lulusannya apa? SMA ya, paling nggak ya. SMA, SMK. SMK sebenarnya kalau kalian riset lebih dalam itu lulusannya tuh SMP dan SD. Serius Kita ada? nggak bicarain Jakarta, kita nggak Oh bicara. iya, kita mikirnya Jakarta ya guys. Ya, kita bicara secara overall keseluruhan. Nah, Oh, iya. dengan orang yang latar belakang lulusan seperti itu, kalau kita ngelihat, kita bicara apa aja juga haho-haho. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Nah, kalau kita ambil dari hukum Pareto, 100% ya, orang itu ada di dunia atau di Indonesia, 100% itu dikuasai sama 20% nih guys. Karena hukum Pareto 20% menguasai 80%. Gitu kan. Nah, orang Indonesia mostly 80% dikuasai sama 20%, which is itu adalah orang-orang yang cerdas dalam berkomunikasi. Bener. Dan Nabila Gomez adalah salah satu dari berapa persennya, guys? 80%. Tapi memang begini. Bukan 20% kan gue kan? 80% gue Nah, termasuk jadi yang tahu lebih, sebenarnya. justru kalau kamu bicaranya terlalu serius, orang nggak bisa nyerna. Bener, makanya guys, jangan serius-serius, otak gue gak nyampe masalahnya. Bapak, Dibilang jangan berat-berat tuh sama gua. Enggak, kan itu kan supaya teredukasi. bener. Kalau nggak gitu nggak pinter-pinter gue. Ngomong-ngomong masalah micro expression. Ya. Pernah gak sih salah baca orang gitu? Kayak, Pernah. pasti kamu gini terus habis itu. Pernah dengan kasus pembunuhan. Oh. Ya. Jadi tadinya aku ngepro ke satu orang, ternyata pada saat diliatin ekspresinya dan ternyata dia adalah pelakunya. Oh my Tapi aku nggak mungkin ngungkapin ya kasus pembunuhannya apa. Yes. Dan itu fatal, Mbak. Karena nanti aku dikejarnya kan sudah. Dan itu Cukup sudah. ya, jadi dia yang jauh. Dan itu fatal, Mbak, akhirnya. Fatal, karena apa? Aku merasa bersalah punya ilmu kok nggak digunakan. Pasti orang yang yang pergi ini pasti sedih gitu loh. Apa efeknya, Mbak, setelah itu? Setelah Mbak Popi mengalami salah menilai orang langsung dan fatal. aku langsung hubungi stasiun TV, langsung syuting lagi ulang, bukan syuting ya, undang si A, si B, si C. Kenapa? Ada hal yang fatal gitu. Oh, itu Nah yang itu langsung dilakukan, lakukan, nah, itu akhirnya berhasil kan. akhirnya at the end-nya oke ya, Bisa, aman ya. itu Padahal tadi. awal-awalnya ada permasalahan. Iya ada permasalahan, aku merasa kayaknya bener deh. Kenapa? Kenapa bener? Karena di set up sedemikian rupa, gitu loh, ngerti nggak? Namanya framing, guys. Oke. Nah Framing. itu ya. Jadi kalau pada saat kita ingin, kamu misalnya mau jadi caleg nih, kamu harus mempesona dulu. tebar pesona. Tebar, apa Nah, yang tebar. Begitu dapat figur otoritas kamu melakukan apa aja, normalisasi terjadi. Jadi misalnya ada laki-laki nih, kalau dibohongin sama dia, kayaknya fine-fine aja, dibiasakan emang dia pembohong, ngerti nggak sih? Emang dia penipu, gitu kan? Kalau dibohongin sama dia, ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Justru yang ada netizen tuh nyalainin perempuannya. Oh. Kenapa kamu mau sama dia? Itu kan menormalisasi kondisi. Iya, benar. Nah sebelumnya dia men-set up situasi sedemikian rupa agar terciptalah perspektif kamu yang salah kalau kamu deket sama aku. Gila, bisa gitu ya? Iya, playboy bisa begitu. Mbak Pop, Yes. sebagai seorang psikolog nih, apa hal yang paling sering orang salah paham tentang psikolog sebenarnya? Psikolog nggak boleh ada masalah. Ke psikolog, orang nggak ke psikolog nggak boleh. Bukan. Orang psikolog tuh nggak boleh salah, nggak boleh ada punya masalah. Dia harus terlihat sempurna, satu Oke. itu. Kedua, orang sering nyebut aku dokter, padahal aku psikolog. Dokter sama psikolog Beda. very different ya, beda ya. Psikiater sama psikolog itu beda. Beda. Kalau psikiater pakai obat, kalau aku enggak. Yes. So, kalau ditanya tadi sebagai orang psikolog, apa tadi yang orang salah paham tentang psikolog sebenarnya itu ya? Iya, banyak banget. Jadi kalau mau ketemu aku, dok,
Capek deh jelasin. Don't call me dog. Call me kakak gitu dong. Capek aja, biarin aja terserah dia. Karena ada Indonesia masih awam kan untuk masalah kayak begitu. Iya. Indonesia masih awam masalah psikologi, Indonesia masih Panggilannya awam. apa dong? Iya. Kalau psikolog. Si. Lok. Ya tergantung ya. Kalau jangan ya terus karena manggil dog, manggil apa dong? Ya karena orang tuh punya perspektif bahwa ke psikolog itu gangguan jiwa. Padahal enggak gitu loh. Jadi ke psikolog itu adalah tempat kamu bisa bercerita secara profesional dan aman. Kenapa? Rahasia kamu dijamin. Emangnya Nabila cerita apa aja saya ceritain sama orang? Nggak pernah kan? Kakak ceritain tapi tiba-tiba podcast, tiba-tiba konten. Tiba-tiba nyelutup. Nggak pernah. Banyak kasus Nggak, artis datang ke tempat aku Iya, ya. nggak aman. Apapun aku selalu bilang gini, kamu datang profesional, jangan bawa infotainment. Iya, Karena aku nggak mau gitu Iya, loh. aman. Karena itu tadi ada kerahasiaan yang nggak boleh dipublish gitu. Karena itu salah satu pembelajaran dalam psikolog kalau nggak salah. Iya, kode etik nggak boleh gitu. Kecuali tadi dia izin. Oke, boleh diomongin, boleh. Nah, itu nggak apa-apa. Sebagai contoh, itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau udah ready nggak apa-apa. Oke. Mbak Popi, pernah nggak sih ngerasain kayak aduh gila capek banget, gue burn out banget, gue nerima coret-coretan orang banyak banget. Kayak aduh gue capek. Pernah nggak di titik itu? Bosen gue atau nggak? Aduh. Enggak sih, enggak. Alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena ada teknik cara kita begitu mendengarkan curhat, kita langsung cuci piring. Bukan cuci piring beneran ya. Cuci piring guys. Kan. Tapi bentuknya adalah semua persoalan yang kita dengar adalah diri kita. Karena kita ini adalah energi. Oke. Jadi gini, manusia itu kalau terurai adalah apa? Manusia kalau terurai adalah apa? Tolong otaknya dipakai. Manusia itu campuran apa? Manusia campuran apa? Manusia campuran senyawa. Salah. Tanah. Sel. Maka namanya berada stem cell. di pelukanmu menyadarkanku. Iya nggak apa-apa lah. Nama juga otak di situ. Jadi sel itu kalau terurai adalah energi. Nah, dikendalikan oleh namanya rasa. Oke. Perasaan manusia disimpan di mana? Perasaan manusia di hati. Hati. Hati di mana? Hati. Nah, hati di sini. Iya dong. Dia namanya jantung. Oh, jantung. Berarti perasaan disimpan di jantung. Nah, manusia yang energi itu dikendalikan oleh rasa. Nah, vibrasinya itu 2,5. Jadi kalau kita ada masalah di radius 1 meter, gitu kan, itu masalah di dalam diri kita. Oh. Kita adalah produk yang di luar kita. Oh. Jadi di luar tubuh kita itu semuanya kaca. Jadi pada saat kita merasa ada orang yang curhat, itu adalah persoalan kita. Oh. Kita mendengar curhatan dia, berarti kita punya persoalan terhadap hal itu. Jadi kalau misalnya Nabila curhat, aku ada di situ. Oke, I see. Aku udah di situ. Oke, I get it. Cuman aku nggak mau narikin. Jadi cuman disimpan di dalam hati aja. Sebenarnya persoalan itu ada di aku. Jadi kita pergi kemanapun ini. Ketemu siapapun itu adalah kamu. Oh, gitu ya. Ya, jadi persepsi adalah proyeksimu. Perception is your projection. Yes. Jadi Ini kalau ilmu kamu jalan kemana aja itu adalah diri kita. Mau bener di luar, bener di dalam. Jadi kalau misalnya berarti Mbak Popi nggak pernah tuh ngerasa kayak capek gitu? Enggak. Kenapa? Karena itu persoalanku. Oh. Aku harus hadapin. Aku harus hadapin. Kalau aku nggak hadapin, persoalan itu akan datang terus menerus. Maka persoalan yang kamu datang itu persoalan aku. Oh, I have to solve my problem gitu loh. Oh, mindsetnya begitu Iya, ya? jadi kalau kayak gitu ada persoalan ya oke, kita terima. Justru semua hal di alam semesta ini tidak ada yang namanya kebetulan. Yes. Justru pada percaya. saat kita ada di posisi tertentu, itu adalah part bagian dari kematangan tuh di dalam diri kita untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke. Jadi kalau misalnya nerima- ini emang ilmu baru kayaknya Mbak ya. Jadi emang kalau ditanya Mbak Popi nggak ngerasa capek, itu Nggak. karena memang udah dididik sebagai psikolog memang begitu. Bukan. Ya tadi cuci piring tadi Ya, maksudnya itu tadi. supaya aku jadi gini, pada saat ada peristiwa ini banyak orang menyalahkan gitu kan. Padahal pas kita udah lewatin peristiwa itu, oh ternyata aku mengalami peristiwa ini agar aku berada di level ini.
gitu ya. Jadi kalau aku nemuin kok ada orang yang curhat, ada orang yang cerita apa segala macam persoalan-persoalan kayak begini, apa yang terjadi sama diriku? Kok aku ngalamin itu ya? Kok aku bertemu dengan orang yang membutuhkan kondisi itu? Apa yang salah dalam pikiranku? Jadi aku nggak akan punya waktu untuk ngurusin orang lain karena aku sibuk memberesin diriku sendiri. Oh, mindsetnya gitu. Ya, jadi apapun yang kita lihat ya, kita ngelihat orang lain adalah mirroring kita. Kita nggak suka sama dia seperti kita, seperti dia nggak suka sama kita. Kita nggak suka sama seseorang makin mendekati dia. Oh, itu ilmu psikolog tuh begitu tuh, keren tuh. Keren. Pasti. Jadi kamu kalau ada masalah ya kamu hadapin. Benar. Jangan hiding karena dia akan terus menerus dan itu akan menjadi kayak apa namanya? Lingkaran setan. Iya, terus-terusan kamu harus kalau kamu mau berubah ya kamu harus cut off. Ya. Yes. Oke. Itu punchline-nya bagus sekali, cut off. Tapi hati-hati ya, itu diteruskan. Diteruskannya gimana maksudnya, Mbak? Itu akan diteruskan ke generasi berikutnya. Yes. Exactly. Nanti kita bahas lagi tentang itu. Karena memang tadi yang sesuai dengan Nabila bilang ya, sesuai dengan kata-kata kita jadikan gue kan dengan momen bareng Gomez MBG ini kita ada menu MBG ya. Jadi yang mau dibaca micro expressionnya adalah kita panggil emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu sama bintang tamu gue. Iya, jangan udah mending. Icoy. Itu kenapa ya kok jadi tembem banget itu ya? Pipinya tembem banget kenapa ya? Emak tuh sekarang tuh lagi self love. Oh, gara-gara apa? Makanya Agak montok gitu ya. iya nih. Aduh, melorot. Udah 3 hari 3 malam. Suka angin. Bawa apa, Kopi. Mak? Menu hari ini? Mas sekarang lagi coba-coba masak ini. Maaf ya, Mbak, izin. Silahkan Kayaknya enak deh. dicoba. Aku pas banget lagi lapar nih. Aduh, Aku nggak buka diet ya. kan? Ih, Wow. ini Wow, lengkap sekali habis Menu masak ya. MBG kita sekarang adalah jajanan pasar. yeay. Tapi Tapinya begitu. kalau emak udah muncul di sini tidak akan hanya ini saja. Kenapa? Karena emak ingin diceritakan oleh Mbak Popi tentang ini. Apa itu koper? Kenapa? Jadi Mbak Popi itu punya pengalaman tentang entah itu traveling atau tentang pesawat. Ya kan tadi katanya. dibilang Ada. pramugari. Lu nggak ngedengerin lo. Tadinya sebelum dari sekolah Oh gitu. Ya udah pramugari. ceritain lagi deh tentang ini. Ih, bener-bener yang nggak merhatiin lu ya. Iya. Jadi gimana, Mbak? aku tuh kan pramugari ya, berusaha banget nih ya. Apabila pernah terjadi dalam hidup kita, itu akan fraktal itu akan mengulang. Apabila Sebuah peristiwa pernah terjadi, maka dia akan mengulang lagi peristiwa yang sama. bener nggak sih? Bener aku pernah ngerasain itu. Bener kadang-kadang suka Iya. gitu loh. Nah, jadi aku menghindar banget untuk pakai koper karena aku udah ninggalin pramugariku. Oh, jadi memang kopernya udah dia nggak mau pakai koper. Nah, pada suatu itu. Tapi herannya ya. Sekarang aku tuh jadi trainer, jadi psikolog, Keliling. itu keliling. Pakai Dan aku pakai koper. Bahkan pergi kemana aja bawa koper kecil. Makanya aku kayak ngeliatnya gini, iya juga ya, kenapa ya fraktal itu masih ada di aku. Berarti aku ini memang bidangnya ya aviation gitu, penerbangan. Ya kayak gitu. Jadi pas ngeliat gini, oh belum lepas ya. Akhirnya dari menerima kondisi itu. Menerima kan mau nggak mau memang sekarang kerjanya psikolog keliling-keliling kan. Iya, Jadi menerima motivator juga jadi, kan. tapi itu contoh yang baik mungkin. Contoh yang baik. Kalau contoh yang nggak baik terhadap diri kita, apabila ada sebuah peristiwa terjadi lagi, kamu melakukan lagi ulangan yang sama. Bener. Kalau kamu belum forgiveness. Bener. Jadi jangan dan ini akan terus bergulir ya. Misalnya gini, kamu pernah dibully nggak kecil? Enggak sih. Kamu pembuli. Dia yang ngebully. Tampang-tampang begini nggak dilihat ini ya. Mau dibacain micro expression nggak Anda, Mak? Ini pasti Enggak lihat pembuli ya. alisnya udah kayak golok begal gitu. Marilyn Monroe kali. Kalau kamu pernah dibully pada saat kecil ya, sama teman-teman kamu jangan berbisnis sama temen. Oke. Oke. Karena kamu dibohongin nantinya.
Oh. Gue nih yang sering dibully sebenarnya. Ini gue gak boleh Iya, bisnis iya. sama. Tapi kenyataan Sama sih. dulu yang ngebully siapa? Temen bukan? Iya, Teman-teman. temen. Iya, Nah, iya. kamu mau berbisnis sama orang lain, berbisnis sendiri is okay. Oke. Tapi kalau berbisnis kamu investasi teman kamu, pasti kamu dibohongin. Kalau nggak duitnya hilang, kalau nggak diambil, kalau Iya, nggak iya, tiba-tiba begitu aja nggak ada. Itu ilmu psikolognya gitu ya, Mbak? Yes, namanya hukum fraktal. Kapan-kapan nanti kita nggak bahas hukum fraktal. Apabila pernah terjadi lagi. Itu kenyataan aku, kenyataan. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Sudah sekian, terima kasih. Terima kasih loh, Mak. Iya, ini bukunya bagus loh. Aku lagi isi-isi. Ah, lucu banget. Itu kan Iya. punya gue tadi, bukannya lu masak. Enggak, saya beli dari mas-mas itu tuh di sana. Oh, iya bagus. Beli Jadi, ya. terima kasih ya mau masak Oke. lagi. Thank you. Ini loh kukunya dari Mami Nel. Mami Nel, Sama thank you. karpetnya dari Sufu. Enak banget ya. Bye. Terima kasih Popi. Makasih, Mak. Luar biasa Maaf ya. ya. Maaf ya, Dia Mbak. suka membuli orang pada waktu itu ya. Maafin ya Mbak Pop, emang gitu Mak tuh suka Wah, kayak lucu gitu. banget dia. Emang aku tugasin dia itu buat di belakang di dapur buat masak. Oh, sambil dicemil. pantesan. Ini bener. Iya. Bener banget sambil Pantesannya dicemil. ini sangat MBG sekali ya. Iya. Dan badannya juga sangat MBG. MBG sekali, dia lagi self love katanya. Kalau nggak self love kurus banget begitu. Ciut sama semuanya ciut semuanya. Oke. Oke, Mbak Pop, jadi di MBG kali ini tuh ada beberapa segmen. Ya. Jadi kita langsung aja masuk segmen yang kedua, yaitu DOD, Dosa or Drama. Nggak mungkin kan manusia ini adalah tempatnya Free. sarang- Free. nggak mungkin manusia ini kan Ya. sarang dosa loh. Ya, Kita ya, ini ya. kan manusia ini makhluk dosa Ya, sebenarnya ya. ya kan. Pastilah punya dosa-dosa. Ya, ada dong. Dosa-dosa masa kecil Ya, ya, ya. mungkin Ya, ya, ya ya. kan. Gua nggak serem nih kalau misalnya ngomong gini. Pernah bandel nggak sih waktu kecil Mbak? Pernah dong, aku tuh selalu berantem ya. Lagi kecil itu karena dua kakaknya cowok. Jadi aku tuh merasa aku tuh cowok. Oh, karena Mbak Popi perempuan sendiri. Iya, lagi tuh ya. Jadi pada saat mereka main layangan, aku main layangan, berantem, nah gitu. Tapi mereka nggak mau temenin aku karena physically aku perempuan. Oh, oke. Jadi kondisinya ya tadi pada saat ada teman-teman perempuan yang sepupu-sepupu aku yang dijahatin sama anak laki-laki, badan tuh kecil gitu kan. Tapi aku berani, sini loh. Aku selalu gitu. Jadi kayak kalau berhadapan sama siapa aja tuh nggak mikir. Jadi tapi belakangnya tadi sepupu-sepupu perempuan ya. Nah itu kali membuat aku kayak how women sleep ya. Dari kecil udah ngeliding. Ya karena memang basicnya nggak punya saudara perempuan. Ya, jadi kayak Laki-laki ngeliding. cowok-cowok semua. Terus jadi rasa ketomboy-tomboyan Iya, banget gitu banget kan. manjat pohon, naik. Ya Allah, ya, manjat pohon pernah? Manjat pohon, terusnya ya semua deh layangan. Nggak pernah nyolong di warung kan, jajan di warung gitu enggak kan? Enggak kan? Bolos sekolah? Enggak. Oh, Untuk enggak. hal kayak gitu memang agak ketat orang tuaku. Oh, kalau sekolah enggak ya. Nakalnya apa lagi? Berantem sama kakak sama Iya, pernah? berantem cenderung dibully sama mereka. Jadi ngerti kan? Masa kecil itu selalu didoktrin untuk perempuan tuh harus begini gitu kan, punya pride, punya harga Iya, segala macam. iya. Udah gitu dibully sama kakaknya. Kenapa? Karena mereka dua-duanya laki, terus aku perempuan. Dibully gimana? Yos inget gak kira-kira? Iya dia kayak, ih jangan deket mana anak perempuan. Ih. Ih gitu, pokoknya aku mainnya sendiri. Ah. Jadi aku main sendiri, jadi apa-apa sendiri. Nggak gitu deket sama mereka. Cuman yang nomor 2 lebih deket lah. Tapi kalau dibully gitu Mbak Pop nangis dong. Oh pasti. ngadu. Oh. Nggak bakal, kita Cengeng tuh nggak? Seorang Mbak Popi cengeng nggak sih? pada waktu itu mungkin kesannya cengeng kali ya. Kesannya karena perasaanku enggak, cuman tadi kayaknya dikit-dikit kadu ke orang tua gitu kan. Ma nih abang nih gitu kan. Ma nih abang gitu. Jadi abangku tuh memang punya masalah sama aku. Jadi memang dia sampai sekarang kalau ketemu tuh, gue nggak suka sama lo kecil. Gue sebel banget sama lo. Tapi herannya Allah nyisain aku sama dia ya. Ya Allah. Kayak ada persoalan yang belum, kamu harus solve the problem itu. Oke. Kalau tadi udah kita bahas dosa, sekarang kita bahas drama-drama kehidupan. Mbak Popi seorang psikolog yang mengatasi segala drama-drama klien-klien, pasien-pasien dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia maupun luar Indonesia. Apakah di dalam hidupnya ini juga penuh drama?
Kira-kira drama terbesar apa sih yang Drama. Mbak Poppy pernah alami? Drama. Drama sih. Kalau sekarang sih drama sih. Dramanya sama diri sendiri ya. Aha. Sama diri sendiri, Apa drama tuh, sama Mbak? diri sendiri. Artinya merasa kayak orang lain tuh kok kayaknya banyak tuntutan ke aku gitu Oke. loh. Ke orang lain kok aku dikasih satu tantangan yang luar biasa. Challenge-nya yang luar biasa gitu kan. Kok orang lain biasa-biasa aja. Kenapa aku gitu loh. Drama seperti itu. Jadi pas ngelihat drama itu kayak merasa banyak banget ya tantangannya gitu. Kok nggak selesai gitu kan. Tapi begitu memahami bahwa tantangan aku dikasih seperti itu dramanya ya. Separah itu dramanya karena aku ngerubah orang lain. Di belakang aku ini ada sekitar perempuan yang jadi guru itu 50 perempuan yang aku harus ajarkan mereka untuk mandiri. Gitu kan 50 guru-guru. Ada karyawan juga yang aku didik untuk mereka menjadi the next generation di mana perempuan terdidik itu akan mendidik generasi selanjutnya karena perempuan adalah madrasah pertama buat anaknya. Benar. Nah itu alasannya kenapa aku selalu bilang mereka nggak bisa cengeng, nggak bisa, kamu harus ngerjain sendiri A, B, C, lakukan ini, kalau enggak saya tunggu gitu loh. Ternyata membuat mereka tuh terdidik tanpa terasa, gitu loh. Jadi itu drama yang aku harus solve per problem satu titik dari mana, oh ya aku dikasih kayak gini untuk memperbaiki banyak generasi ke depannya. Wow, drama yang dijadikan endingnya in positive Thinking. way ya, Iya, positive thinking way gitu. nggak ya. bisa kita kalau ngeliat segala sesuatu kalau kita memaknai kenapa dikasih Drama, challenge terus gitu, gitu kan. kenapa dikasih drama, karena kamu nggak mau ninggalin drama itu. Yes. Itu sangat menusuk sekali kata-kata itu ya. Dan kamu enjoy dengan drama itu Yes. hanya gara-gara kebiasaan yang nggak bisa ditinggalin. Yes. Itu sangat menusuk sekali kata-kata itu. Oke, Mbak Pop. Kalau misalnya waktu bisa diulang, mana momen yang paling berkesan atau yang paling memorable buat Mbak Pop yang pengen diulang? Momen apa itu? Harusnya aku punya waktu lebih buat adikku ya. Mbak Pop punya adik, Iya yang meninggal itu kan. Pada akhirnya aku punya adik. kan. laki-laki. Perempuan. Oh, perempuan. Ya harus aku punya waktu lebih buat adikku. Terus harus aku punya waktu lebih buat ayahku. Waktu itu memang ada nggak dekat sama Mbak Poppy? Enggak deket. Oh. Jadi I'm too busy with my job ya. Kayak kerja sendiri banyak banget banyak banget ngebantu orang kayak nggak ada waktu untuk orang tua. Padahal menurut aku nggak ada waktu buat abangku, kayak nggak ada waktu. Padahal semua aku yang handle, ngerti nggak? Oke. Kayak masa I see. waktu itu nggak kurang. Oke. Kalau tahu pada waktu itu mereka akan pergi, pasti aku akan punya waktu luang, nggak pergi kemana gitu loh. Emang maksudnya dibanding abang yang suka membuli Mbak Poppy itu lebih sayang dengan adik sebenarnya, Ke prefer. adik, kemudian juga ke orang tua kan, ke ayah ya. Karena aku udah forgiveness kan. Oke. Dan yang diambil abangku yang pergi ini juga orang yang deket sama aku. Gitu. Jadi 3 hal guardian angel ya bisa dibilang itu pergi. Nah pada saat kamu sendiri, kamu nggak punya siapa-siapa kecuali Allah kan. Jadi saya cuma bergantung, libatkan semua hal. Nah itu tuh sayangnya kenapa momen itu nggak ada ya, tidak ada di situ gitu. Itu yang kalau misalnya momen bisa diulang, Mbak Poppy pengen mengulang itu Ya. banyak waktu untuk Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat, guardian angelnya Mbak kalau kita Poppy. ngeliat video-videonya, waktuku untuk mereka gitu. Tapi kok nggak kurang ya? Gitu. Langsung aja kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu SPPG. Jadi Mbak Poppy, di segmen ini itu biasanya kita ngebahas POV-nya Mbak Poppy. Ya. POV-nya narasumber. Jadi ada gosip atau berita-berita yang lagi viral, Ya. lagi terkini viral. Kenapa sih gue kalau lagi viral tuh viral? Biasaan Viral gitu ya. Lagi terkini banget. Nanti POV-nya Mbak Poppy kayak apa? Gitu. Ya. Oke, jadi belakangan ini ada film yang judulnya Obsession. Yang lagi viral
Bisa gak sih ngomong biasa aja? Bisa gak? Dia sendiri yang Gue kadang-kadang ngomong, suka ya kesel kan? sama diri gue sendiri ya. Lagi viral, banyak orang bilang yang bikin takut bukan hantunya, tapi perilaku manusianya. Nah, dari sudut pandang Mbak Popi sebagai psikolog nih, gimana Mbak? Realistis nggak sih yang kayak gitu? Tahu kan yang film itu kan? Menurut Mbak Popi ini realistis? Obsesi. Hal-hal yang kayak gitu realistis nggak? Banyak orang Kayak gitu. orang banyak sekali yang terobsesi terhadap segala sesuatu, tapi nggak realistis gitu loh. Obsesi terhadap individu ya, tokoh sesuatu sehingga selalu ada dan ada semuanya diikutin gitu kan. Obsesi terhadap pekerjaan, terhadap semua hal banyak gitu loh. Cuma tadi pada saat dia tidak mengukur kemampuan dirinya dia, nah itu ngedrop gitu loh. Obsesi itu harus dibarengin dengan potensinya dia, gitu ya. Jadi upgrade potensinya sehingga memang kamu tepat untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Lebih banyak obsesi itu lebih konotasinya negatif, sama dengan dream. Obsesi itu negatif sama dengan dream. Ya, kalau dream itu yang positifnya. Oh, oke. Terobses gitu kan, terobses tuh kayak dia nggak punya ngasih jeda untuk dirinya dia untuk tarik napas. Oke. Tapi kalau misalnya dream kan dia mimpi kan, gitu kan. Nah dia angkat potensinya dia. Jadi untuk meraih mimpi itu apa yang kurang dari diriku untuk aku perbaiki. Oke. Terus kalau ditanya apa bedanya cinta dan obsesi, Mbak? Kalau cinta itu kamu mau ngelakuin apa aja untuk orang yang kamu cintai itu agar dia bahagia, walaupun tidak bersamanya. Oke. Itu cinta. Cinta. Obses? Obses itu ya kamu harus memiliki. Gak mau tahu caranya. Nggak mau tahu, nggak peduli. Pokoknya harus kamu miliki, maka konotasinya negatif. Udah di luar nalar. Iya. Itu di luar nalar ya intinya. Kalau cinta itu kan dia gini, kalau sayang itu dia nangis, kamu bujuk. Yes. Kalau cinta itu dia nangis, kamu nangis. Oh. Ya. Kalau dia bahagia tanpa kamu, go ahead. Tapi kalau kamu maksa sama dia untuk kamu bahagia, obses. Udah tau ya bedanya cinta sama obses. Kalian yang ada di Karena mana? selama ini Jadi gini, kalian gini. ada di mana guys? Cinta atau obses? Ini Kalau kalian ada di mana? obsesi akan do anything and everything ya. Tapi tadi kalau memang itu dream, kalau memang kamu dream bukan obsesi ya, mimpi kamu dapat sama dia, mimpi kamu dapat job itu gitu kan, potensi kamu naikin dong. Kalau kamu pengen menikah sama dia, potensi kamu harus kamu ningkatin agar sesuai nih dengan apa yang kamu untuk dapetin seseorang yang lengkap semuanya secara semuanya dia miliki. Kamu udah punya kelengkapan itu enggak gitu loh. Kalau enggak kamu perbaiki. Yes. Oke. Kenapa ada orang yang sulit menerima penolakan, Mbak Pop? Karena masalah dari kecil, dia sering ditinggal, sering ditolak. Trauma masa lalu? Ya, trauma masa lalu. Dia sering ditolak, sering nggak dihargai, sering nggak dianggap. Biasanya anak kedua ya. Perlu pembuktian karena orang pertama get attention, anak terakhir disayang, anak kedua dia harus merasa lebih. Dia harus ngelakuin sesuatu hal yang lebih gitu kan. Biasanya sih gitu, tapi kalau misalnya orang tuanya cukup fair enough untuk ngebagi perasaan, ya dia aman-aman aja. Jadi depends on parents ya berarti ya? Ya, jadi Depends on parentingnya parent. nih. Tapi kalau parentingnya ngajakin kompetisi, nah ini anak terobses nih. Iya, balik lagi ke lingkungan, Psikologi sih, ke orang psikologi. tua ya. Nah. Terus seru banget ya pembahasannya ya guys. Kayaknya banyak yang relate loh. Tadi tuh kayak punchline dulu, nohok di hati gue gitu. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan tentang kasus bullying. Nih, Mbak Pop. Belakang ini ada kasus bullying yang berujung siswa meledakkan bom di sekolah karena nggak tahan selalu dibully di sekolah. Ya. Nah, dari sudut pandang Mbak Popi sebagai psikolog, kenapa perundungan atau bullying bisa meninggalkan dampak yang begitu besar pada seseorang, Mbak? Iya dong, karena kan dia merasa ditekan ya, mendapat abusive, kekerasan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengeluarkan. Aduh, gue banget gitu kayak kaget. Ini kita bahas sekolahan kan? Iya, Ya, benar. pada saat Nggak langsung gue abusive, relate gitu loh. Gue langsung gue banget gitu. Ya, oke, pada lanjut. saat abusive dalam bentuk verbal maupun physically,
dia nerima begitu aja, terus dia nerima, terus dia nerima, terus dia nerima. Nah, pada saat dia tertekan itu akan loncat. Kenapa? Karena tadi dia butuh penyaluran perasaannya. Pada saat dia loncat karena rasa frustasi itu bisa gelap mata. Bentuknya bisa berbagai macam, dia bisa nusuk orang tiba-tiba, bisa ngebakar, kemarahan yang brutal ya. Kenapa? Karena dia dapat agresivitasnya terus tiap hari gitu loh. Pokoknya kan kalau bullying itu kan melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal terhadap kaum yang lemah, dilakukan terus-menerus. Nah, bayangin sehari dikatain. Sehari itu 24 jam. Bayangin kalau di sekolahan di 8 jam. Dikatain tuh A, B, C, D, E, F, G. Itu tanpa terasa tuh bisa langsung wah. Dalam setahun, 2 tahun si lemah ini bisa tanpa sadar, karena dia nggak bisa ngungkapin, tanpa sadar dia menjadi orang yang pemarah, orang yang agresif, yang ingin bagi dia adalah sekolahan tempat yang nggak nyaman, bakar aja deh. Make sense sih. Make sense. Harusnya sekolah itu tempat yang membuat dia nyaman ya, kayak sebuah rumah itu harusnya tempat di mana feels home. Feels home. Rumah, capek, tempat nyaman, tempat berkeluh kesah. Tempat capek dari keluar bekerja, pengennya nyaman, bukannya harusnya diterima. Gitu. Ya mungkin kalau tadi yang anak yang balik lagi ke anak yang sekolah tadi, mungkin dia belajar, itu tadi ya mungkin kurang belajar untuk komunikasi kali satu itu ya, karena nggak bisa ngungkap. Itu komunikasi. Tidak ada nih ya, buat parents ya, tidak ada satu orang anak pun dimanapun di seluruh dunia korban bully bakal cerita sama orang. Bener. Dia akan diem. Bener. Kenapa? Kalau dia cerita lebih besar dampak yang dia terima. Bener. Gitu loh. Bener. Nah, kalau kayak begitu apa kira-kira Mbak untuk korban ada kata-kata untuk korban-korban bully yang di luar sana Ya, yang mungkin masih banyak lah nih kalau kita. Iya, kalau di sekolahan tuh kamu harus speak juga. up gitu. Iya, Karena bener, aku juga gregetan juga. kalau kamu nggak speak up, kamu akan menyakiti orang lain. Benar. Ya, yang lemah. Kalau enggak, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Benar. Nyakitin Makanya ini macam-macam ya. Misalnya dengan cara tadi menggunakan narkotika, gitu kan, minuman untuk sekedar avoid gitu kan. Yes. Kemudian self harm. Self harm itu apa bentuknya? Ya tadi menyakiti diri, silet, ya, atau misalnya ya melakukan sesuatu yang tidak nyakitin untuk membuktikan bahwa dia ada. Oke. Jadi kalian semuanya yang masih ada korban-korban bully, ayo berani speak up ya. Dan saya juga agak heran ya kalau misalnya sampai sekolah itu tidak ada preventif tadi. Harusnya pihak sekolah mengedukasi para pendidik untuk preventif tidak memicu untuk namanya ada konflik. Itu biasanya ada, dan orang tua juga nggak aware bahwa anaknya punya masalah. Kalau anaknya udah diem ya ditanyain dong, kenapa kamu diem aja. Benar, jadi lingkungan juga faktor utamanya, dan juga anak yang korban bullying tadi harusnya, sekarang kan zaman udah kayaknya udah gampang ya untuk ngomong, nggak harus ngomong langsung ya, bisa ngetik kan, bisa saya kan, agak medsos khawatir apa ya. gitu kan, bisa Saya kan, agak Mbak? khawatir ya, orang yang korban bully itu di rumah juga dibully. Orang yang orang yang korban bully di luar bisa juga di rumah juga dibully. Dia bully. Yes. Si pembuli adalah orang yang abusive dapat dari rumah, dia ngelakuin lagi. Ya udah, langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya BGN, yaitu bahan gibah netizen. Nah, di segmen BGN ini kita akan membahas tentang bahan gibah netizen. Oh, oke. Yang tadi aku udah posting tadi, langsung relate ke komputernya Grace. Jadi kita langsung bacakan aja pertanyaan dari @Eva Priscilia. Mbak, kenapa sih manusia lebih mudah mengingat komentar buruk daripada puja? Bagus nih pertanyaannya nih. Kenapa sih ya Mbak, manusia tuh kok lebih menyangkut tuh yang jelek-jelek gitu? Karena memang manusia itu dipersiapkan untuk awareness yang waspada terhadap segala sesuatu hal. Jadi kalau dia ngelihat adalah yang terburuk, itu yang dia pikirin, baru yang terbaiknya. Oh. Dari 3 kejadian, 1
dari peristiwa dari 3 nih dia akan ngambil 2 itu adalah yang negatifnya, 1 yang positifnya. Oke. Gitu. memang Jadi kalau alam misalnya kamu memberikan services ya, setiap persoalan kamu dia akan menceritakan kejelekan kamu ke 7 orang. Oh. Tapi kalau kamu berprestasi dia 1 orang doang. Oh, itu kayak secara alam Iya, bawah sadar gitu ya. manusia emang kayak itu. Manusia lebih senang lihat hal kejelekan daripada positif gitu loh. Awareness-nya dasar ya manusia. kayak seperti itu. Dasar manusia. Emang saya apa? Saya bukan manusia, saya gorong-gorong. Terima kasih loh, pertanyaannya bagus. Ada lagi pertanyaan nih Mbak Bob dari @aditya00. Gimana caranya menghandle orang yang kena mental health? Pasangannya yang sakit, maksudnya bukan gini, pasangannya punya persoalan secara mental. Yes. Orangnya normal nih. Orangnya yang mendampingi orang yang mengalami masalah mental, dia kena mental. Nah, ketularan kan? Oh iya. Bener berarti. Oh iya. Iya. Orang menghandle Emang barang jelek tuh nular, guys. orang yang menghandle orang yang punya persoalan secara mental dia mendiamkan berlarut-larut, dia itu kena. So apa yang harus dilakukan dengan orang yang normal tersebut? Sadarkan dia kalau memang kamu itu How? sebenarnya gini. Kalian ini semua yang nonton itu berhak bahagia. Yes. Inti poinnya gitu ya. Kalian tuh berhak bahagia. Kalau kamu paksakan sebuah hubungan membuat kamu tidak bahagia, what do you looking for your life gitu. Sebenarnya apa yang kamu cari dalam hidup kalau kamu tuh nggak happy? Tos dulu. Kenapa nih? Tos dulu. Kalau kamu dulu. apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari kalau kebahagiaan? Kalau kamu tuh nggak happy. Gini, untuk mempertahankan ucapan orang lain, makan tuh ucapan orang. Kamu pikirkan ucapan orang sementara kamu nggak happy. Kamu harus mikirkan bahwa hidup diri kamu tuh berhak bahagia gitu loh. Berhak Kalau bahagia. kitanya bahagia pasti nanti nular kok bahagianya ke orang terdekatnya. Sekarang siapa sih mau ngurusin kita kalau nggak diri kita sendiri? Bener. Gitu loh kan. Jadi kalau misalnya kamu merasa udah tutupin aja deh, kayak nggak ada masalah apa-apa, kayak I'm fine, I'm okay, nggak ada masalah. Kamu larinya ke psikosomatis, larinya kemana? Ke syarafmu. Kena itu syarafnya. Dengerin ya, dengerin Kena baik-baik itu kuping. masalah jantung. Nih, asam lambung. Asam lambung, Berarti dengerin. biarin aja. Nah. Bisa jadi kemana-mana. Dengerin itu kuping ya. Jadi memang harus diselesaikan. Oke. Ya, tadi selesaikan dengan cara yang baik. Caranya baik apa? Speak up. Karena kamu matters. Kamu tuh berhak. Kamu tuh begitu berharga. Kamu tuh berhak bahagia. Bapak Opi Amalia. Terima kasih. We deserve to be happy. Yes. Hidup happy. Kita harus membahagiakan diri sendiri baru bisa membahagiakan Iya, orang sekitar. makanya self love. Balik lagi mencintai tubuh ya. Mulai dari apa? Rambut. Keramas ya. Ya, Nggak usah mahal-mahal, keramas aja. kulit. Jangan malas keramas. Iya, terus juga mencintai masa lalumu. Kamu harus mencintai masa lalumu. Wow. Semua Wah, nggak gini kalau gitu begini. Kalau pain mencintai masa kamu lalu, harus kamu cintai. Jadi jangan terlalu cepat disebut grieving kayak I'm okay. Jangan terlalu cepat gitu loh. Oke. Kamu kasih waktu diri kamu untuk recovery sakitnya itu tuh. Oke. Jadi pelan aja, nggak apa-apa. Kalau emang nggak perlu buru-buru, nggak apa-apa gitu. Dibanding kamu buru-buru, kamu terluka. Kenapa? Kalau kamu buru-buru, kamu terluka, besok kamu menjalani hubungan lagi dengan orang lain, maka peristiwa yang dulu terjadi, it's happen again. Terjadi lagi. Woo! Saya selesai. Mbak Popi Amelia. Terima kasih banyak loh Mbak Pop. Thank you banget. Ya Allah, waktunya semuanya. Terima kasih banyak. Oke. Aku closing dulu, jangan kemana-mana. Oh, dulu. iya. Aku closing dulu. Keren banget. Pokoknya kalian semua, ini bagus banget materinya sama Mbak Popi Amelia, seorang motivator, psikolog juga,
seorang ibu dari anak-anak yang Yes. tiga anak juga. Aduh, keren banget. Mbak Popi sehat terus pokoknya. Amin. Sukses terus buat Mbak Popi. Amin. Apapun yang dikerjakan Mbak Popi, semoga semua jadi berkah. Amin ya robbal alamin. Yang penting Allah kasih Mbak Popi kesehatan, Yes. kebahagiaan dunia Yes. akhirat. Yes. Salam buat mama ya, masih Ya. ada kan? Salam buat mama dan keluarga. Oke, jangan lupa langsung di subscribe dulu, jangan sampai ketinggalan tiap-tiap episodenya. Habis itu di komen, di like, di share, di subscribe. Udah tadi apa lagi ya? Subscribe, share, komen, likes pokoknya ya. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa nonton FBG episode selanjutnya. Nabila Gomez pamit. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Lupa, Master, bye bye.